Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 22 Fakultas Psikologi Universitas Surabaya yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Psikologi Forensik. Video ini kami buat dengan tujuan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana dilakukannya wawancara kognitif terhadap tersangka. Perlu diketahui bahwa video ini diperankan oleh model dan berdasarkan kasus fiktif. Tadi Ibu telah menyampaikan cerita yang Ibu ingat dari awal hingga akhir kejadian ya Bu ya. Nah, bisa nggak ya Ibu menceritakan ulang tentang kejadian itu secara lengkap dari awal hingga akhir kejadian? Loh, yang ngapain saya nyeritain lagi? Saya kan sudah cerita tadi. Maaf Bu, di sini saya bermaksud untuk dapat mengulang kembali apa yang sudah Ibu bicarakan, serta memastikan jalan ceritanya. Nah, hal ini kan dilakukan untuk membantu Ibu lebih mengingat kembali kejadian-kejadian penting gitu loh Bu. Hmm, gitu. Oke. Jadi tuh, ya itu tadi saya cerita ya. Jadi kan kejadiannya malam-malam, terus saya nonton TV, terus tiba-tiba ada SMS masuk, terus di SMS itu bilang kalau misalnya ada salah kirim duit kayak gitu ya. Awalnya ya saya tidak percaya lah, saya diamkan. Terus pas besoknya saya cek di BCA, kok ya ternyata benar ada orang yang salah kirim duit. Ya sudah, saya hubungi lagi nomornya dan ternyata saya baru sadar kalau nomornya itu ternyata nomor kantor teman kantornya saya kayak gitu. Ya udah tanpa basa-basi lagi ya saya kirim lagi lah ya. Waktu itu sekitar jam 11-an lah. Baik. Saya hanya sekedar bertanya ya Bu ya. Awal saat bertanya pertama kali saya sempat menanyakan bagaimana cara Ibu mengembalikan uang tersebut. Nah, Hmm, pertama Ibu menjawab bahwa uang tersebut Ibu kembalikan melalui aplikasi BCA ya Bu ya. Namun di saat saya tanyakan kembali, Ibu menjawab saat itu Ibu mengembalikannya dengan mesin BCA dan setelah saya minta tolong Ibu ulang kembali ceritanya, di sini Ibu menjawab ketika itu Ibu berada di kantor BCA. Kalau loh, maaf, yang mana ya yang sebenarnya Ibu lakukan saat mengembalikan? tuh Anda ini nanya lagi. Ya tadi kan saya kembalikan ya dari mesin lah. Ya mesinnya ya ada di kantor BCA. Namanya saya juga lupa Mbak. Ya namanya umur, Bu ya dipahami. Aduh, capek saya ditanyain kayak gini terus. Uh, Lalu bagaimana dengan penggunaan aplikasi BCA yang Ibu bicarakan di awal ya? Ya saya kan ngecek dulu di aplikasi. Sebelum saya ke mesin itu saya cek dulu di aplikasi. Ya saya ngembaliin duitnya, saya ngetransfer duitnya ya lewat mesin yang ada di kantor. Itu aja Mbak. Masa nggak ngerti sih? Oh iya baik Bu, saya mengerti kok. Lalu setelah itu Bu, awal saya memulai pertanyaan, saya ada menanyakan jam ya Bu kepada Ibu, kapan Ibu mengembalikan uang tersebut. Nah saat itu Ibu menjawab jam 12 Bu pertama itu. Sedangkan saat saya minta tolong Ibu mengulang ceritanya, Ibu menjawab jam 11 ya Bu ya. Jadi jam berapa ya Bu mengirim uang itu kembali? Ya Allah Mbak, ini loh masalahnya Cili. Kan saya sudah bilang, saya sudah berumur. Ya wajar lah Mbak kalau salah-salah sedikit, orang cuma beda 1 jam kok tuh loh. Kan saya sudah bilang tadi ya saya ngembaliinnya jam 11. Nah yang jam 12 itu tuh saya lupa Mbak. Aduh Mbak ini loh, kok ya dimaklumi. Ya maaf Mbak. Eh, Tadi berapa ya total yang Ibu dapatkan dari uang transferan itu? 100 miliar Mbak, dan itu sudah saya kembalikan semua. Gitu ya. Tapi Bu, menurut bukti yang saya miliki di sini, tercatat Ibu hanya mengembalikan 37 miliar saja dan menambahkan 15 miliar setelah pengambilan uang yang pertama. Loh, ya saya ini kan meminjam uang kas. Masa meminjam uang kas sendiri nggak boleh? Orang saya bupatinya. Bagaimana sih Mbak ini? Emangnya Mbak nggak pernah minjem uang orang, tak? Bakal saya kembalikan, Mbak. Bakal saya kembalikan. Tapi nanti, tuh Mbak, ini saya pinjam aja kok nggak boleh sih?
bukannya masih ada sisa uang dari semua transferan itu ya, Bu ya? Iya bener, kan saya sudah bilang saya meminjam uangnya.